Dunia yang tidak pernah memberitahu kita segalanya. The most important events in history are the outlier. They are what move the needle. Morgan Housel. Setiap buku sejarah menyederhanakan masa lalu. Setiap grafik tren memperhalus naik turun rasa sakit manusia. Setiap teori ekonomi ingin memberi kita ilusi kontrol. Tapi hidup tidak berjalan seperti itu. Kehidupan, terutama kehidupan finansial, tidak linear. Tidak terduga, tidak pernah sepenuhnya bisa dimodelkan. Dan disitulah letak pelajaran paling penting, kejutan bukanlah pengecualian. Kejutan adalah norma. Bayangkan seorang analis pasar keuangan yang menghabiskan waktunya menghitung volatilitas harga saham setiap hari. Ia paham pola, ia tahu tren, ia mengenal setiap sinyal teknikal. Namun ketika pandemi COVID-19 melanda, dalam waktu 1 bulan, pasar ambruk. Lebih dari 20 triliun dolar kapitalisasi pasar hilang. Pabrik tutup, perbatasan dunia mengunci, harga minyak jatuh ke angka negatif. Dan tidak ada satupun model ekonomi yang benar-benar siap. Bukan karena kita bodoh, bukan karena kita tidak belajar dari sejarah, tapi karena masa depan tidak pernah sepenuhnya mengulang masa lalu. Mengapa kejutan adalah mesin sejati sejarah? Ketika kita membaca sejarah ekonomi, kita diajarkan bahwa inflasi di tahun 1970-an adalah hasil kebijakan moneter longgar. Krisis 2008 disebabkan oleh KPR subprime. .com bubble karena spekulasi berlebihan terhadap internet. Tapi kebenaran yang lebih dalam adalah, kejadian-kejadian paling berpengaruh dalam sejarah adalah hasil dari kejutan. Kejutan yang tidak terdeteksi oleh model, oleh teori, oleh ekspektasi pasar. Morgan Housel menyebut hal ini sebagai tail events, peristiwa langka yang menyumbang porsi terbesar dari perubahan. Seperti komet kecil yang menyebabkan punahnya dinosaurus, kejutan-kejutan ini mengubah seluruh ekosistem ekonomi dan psikologis manusia, tanpa aba-aba. Kita suka merasa pintar saat bisa menebak tren saham. Kita bangga jika berhasil membeli kripto di harga rendah dan menjual di puncaknya. Tapi pertanyaannya bukan berapa sering kita benar, melainkan, apa yang terjadi jika kita salah? Satu kesalahan karena kejutan bisa menghancurkan 10 keputusan yang benar. Satu peristiwa tak terduga bisa menghapus seluruh portofolio yang dibangun bertahun-tahun. Dan inilah realitas yang paling menyakitkan. Dalam hidup, bukan yang konsisten menang yang bertahan, tapi yang mampu bertahan saat kalah. Siapa yang bisa memprediksi bahwa Zoom akan menjadi alat utama dunia kerja? Siapa yang menyangka bahwa TikTok akan mengubah budaya global hanya dalam 2 tahun? Siapa yang membayangkan bahwa bunga 0% akan menjadi norma begitu lama, lalu melonjak begitu tajam dalam waktu singkat? Jawabannya, hampir tidak ada. Itulah mengapa Morgan Housel mengajak kita untuk berhenti terlalu percaya pada prediksi. Bukan berarti tidak boleh membuat rencana, tapi rencana harus dibuat dengan satu asumsi besar. Akan ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Tidak semua kejutan itu buruk. Sebagian justru indah. Seorang ayah yang tidak pernah bisa menabung, akhirnya bisa beli rumah sederhana, karena warisan tak terduga dari pamannya. Seorang perempuan yang kehilangan pekerjaan di awal pandemi, malah menemukan jalan baru sebagai penulis lepas yang sukses. Seorang petani kecil yang membagikan kisahnya di TikTok, dan tiba-tiba menjadi simbol perjuangan agraria. Kejutan juga adalah alat harapan. Ia membuat hidup tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, tapi juga tidak pernah benar-benar tertutup kemungkinannya. Mengapa kita harus bersahabat dengan ketidakpastian? Hidup di dunia yang bisa berubah kapan saja itu menakutkan, tapi juga membebaskan. Kita tidak perlu menjadi peramal. Kita hanya perlu punya margin of safety, siap beradaptasi, menyadari bahwa kejutan bukan musuh, tapi bagian dari sistem. Expect surprises, make peace with uncertainty, embrace resilience over prediction. Morgan Housel. Jadi, jika kamu merasa pernah membuat keputusan finansial yang kemudian salah, jika kamu pernah disalib oleh kejadian yang tak pernah kamu antisipasi, ingatlah ini. Kamu tidak sendiri, kamu tidak gagal, kamu hanya hidup di dunia nyata. Sebuah dunia yang tidak selalu memberi aba-aba, tapi selalu memberi kita pilihan untuk belajar, bertahan, dan bangkit dari setiap kejutan. Coba lihat sejarah dunia, lihat ekonomi, pasar saham, bahkan perubahan budaya. Semua tampak seperti hasil dari tren yang panjang dan terencana. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, kita akan menemukan satu pola besar,
perubahan terbesar seringkali terjadi karena peristiwa yang sangat kecil, yang tidak pernah dilihat datang. Itulah yang disebut Morgan Housel sebagai tail events. Peristiwa langka, aneh, tak terduga, tapi sangat berpengaruh. History is the study of surprising events. Planning is the act of trying to minimize their damage. Morgan Housel, 1% yang mengubah segalanya. Dalam ilmu statistik, tail adalah bagian paling ujung dari distribusi probabilitas kejadian dengan kemungkinan sangat kecil. Tapi meskipun kecil kemungkinan terjadinya, tail events justru menyumbang dampak terbesar dalam hasil akhir. Contohnya, dari ribuan perusahaan teknologi, hanya segelintir seperti Apple, Google, Amazon yang benar-benar mendefinisikan ulang ekonomi dunia. Dari puluhan ribu investor saham, hanya sedikit seperti Warren Buffett yang mengubah sejarah investasi. Dalam 100 tahun terakhir, mungkin hanya 10 hingga 20 kejadian besar yang benar-benar menggerakkan pasar dan arah dunia. Namun anehnya, kita jarang membicarakan kejadian-kejadian ini saat membuat keputusan keuangan. Kita terlalu fokus pada rata-rata dan melupakan pengecualian. Padahal, seringkali yang mengejutkanlah yang mengubah segalanya. Kejutan dalam pasar saham, sejarah ditulis oleh hari-hari yang langka. Mari kita ambil contoh, indeks S&P 500. Jika kamu melihat performa jangka panjang pasar saham AS selama 100 tahun, grafiknya tampak seperti naik stabil. Tapi jika kamu hapus hanya 10 hari terbaik dalam 100 tahun itu, hasil akhirnya berubah drastis. Tanpa 10 hari paling surprising itu, return pasar bisa berubah dari sangat positif menjadi datar, atau bahkan negatif. Ini berarti, rata-rata hasil pasar saham terbentuk dari segelintir hari yang sangat tidak biasa. Namun sayangnya, kita seringkali melewatkan hari-hari itu karena takut akan volatilitas, atau karena kita terlalu percaya bahwa kita bisa memprediksi kapan waktu terbaik. Kita suka berpikir bahwa karir dibangun dari kerja keras dan konsistensi, dan memang benar. Tapi jika kamu tanya orang sukses, mereka hampir selalu bisa menunjuk pada 1-2 momen kejutan yang mengubah jalan hidup mereka. Sebuah email dari orang asing, sebuah pertemuan tak sengaja di seminar kecil, sebuah keputusan untuk keluar dari zona nyaman di saat semua orang menertawakan mereka. Morgan Housel sendiri pernah menulis bahwa karirnya berubah karena satu blog post viral, satu tulisan dari ratusan yang pernah ia buat. Maka, pertanyaan pentingnya bukanlah bagaimana cara memastikan semua berjalan sesuai rencana, tapi bagaimana saya bisa bertahan cukup lama untuk mendapatkan momen kejutan itu. Mari kita ingat beberapa peristiwa yang tidak ada dalam blueprint kehidupan. Serangan 9/11 yang mengubah seluruh geopolitik dunia dan mengakibatkan 2 perang besar. COVID-19, yang dalam hitungan minggu, menghentikan seluruh aktivitas ekonomi dunia. Krisis keuangan 2008, yang dipicu oleh kegagalan sistemik dalam sektor real estate, sektor yang sebelumnya dianggap aman. Dan jangan lupa, krisis ini semua diprediksi hanya oleh segelintir orang. Sebagian besar ahli bahkan menertawakan mereka yang membayangkan hal-hal buruk itu. Tapi kenyataan bicara lain, karena itulah Morgan Housel menekankan, ketidakpastian bukanlah masalah, ketidakpastian adalah fondasi dari kenyataan. Mengapa kita tidak pandai menghadapi tail events? Secara psikologis, manusia tidak dibentuk untuk menghadapi kejadian yang langka. Kita suka cerita yang linier. Kita suka sebab akibat yang jelas. Kita suka merasa bahwa dunia bisa dikendalikan. Tapi tail events mengacaukan semua itu. Mereka menghancurkan narasi, mematahkan prediksi, dan memaksa kita berpikir ulang. Dan inilah penyebab terbesar kesalahan dalam perencanaan keuangan. Kita menggunakan model yang berdasarkan masa lalu untuk memprediksi masa depan, padahal masa depan akan diisi oleh kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cara berpikir tail aware. Jika kita tahu bahwa kejutan tak bisa dihindari, lalu apa yang bisa kita lakukan? 1. Bangun sistem, bukan ramalan. Daripada sibuk menebak pasar, lebih baik bangun sistem keuangan yang mampu menyerap guncangan. 2. Punya margin of safety. Sediakan ruang untuk gagal. Jangan hitung setiap sen. Sisakan ruang untuk napas ketika hal tak terduga terjadi. 3. Hargai kejutan. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai guru. Karena dari kejutanlah kita belajar paling banyak, meski lewat jalan yang sulit. Sejarah bukan kumpulan fakta. Sejarah adalah kumpulan kejutan.
dan masa depan akan jadi seperti itu juga. Maka tugas kita bukan menjadi peramal, tapi menjadi manusia yang tahu, ia hidup di dunia yang tidak bisa ditebak, tapi bisa dipahami. Menghadapi ketidakpastian, membangun kekuatan dalam dunia yang tidak pasti. Dunia tidak bisa diprediksi, tapi kita bisa mempersiapkan diri. Ada perbedaan besar antara meramalkan masa depan dan bersiap untuk masa depan. Ramalan mengasumsikan kita tahu apa yang akan terjadi. Persiapan mengakui bahwa kita tidak tahu, tapi kita punya bekal untuk menghadapinya. Inilah filosofi mendalam dari bab 12. Bukan orang yang paling pintar yang bertahan dalam dunia keuangan, tapi yang paling adaptif. Kita tidak bisa mengontrol kejutan, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons kejutan itu. You will get closer to understanding the world when you accept you can't predict it. Morgan Housel. Antara optimisme dan realisme. Sebagian orang bilang, saya optimis, dunia akan selalu membaik. Sebagian lain berkata, saya pesimis, dunia ini gila dan penuh kejutan buruk. Morgan Housel menawarkan pendekatan yang lebih seimbang. Optimisme jangka panjang, pesimisme jangka pendek. Artinya, kita percaya bahwa dunia bisa membaik seiring waktu. Tapi kita juga sadar bahwa sepanjang jalan, akan ada badai, krisis, resesi, dan bencana. Itulah sebabnya, kita berinvestasi jangka panjang, tapi punya dana darurat jangka pendek. Ini bukan soal menebak mana yang benar, tapi membangun sistem yang tahan menghadapi keduanya. Ketidakpastian bukanlah kelemahan, tapi fakta biologis. Secara neurologis, otak manusia dibentuk untuk menghindari ketidakpastian. Kita ingin rasa aman, rasa tahu, prediktabilitas, tapi dunia keuangan dan kehidupan modern tidak seperti itu. Maka, rahasia dari investor tangguh, wirausahawan sukses, dan orang-orang bertahan dalam badai hidup adalah, mereka belajar berdamai dengan tidak tahu. Mereka tidak panik saat kejutan datang. Mereka tidak merasa bodoh karena tidak memprediksi bencana. Mereka menerima bahwa, saya tidak tahu, dan itu tidak masalah. Yang penting saya siap. Strategi nyata untuk menghadapi dunia tak terduga. 1. Margin of safety. Morgan Housel menekankan prinsip ini berulang kali. Selalu sisakan ruang untuk gagal. Artinya, jangan berutang melebihi kapasitas. Jangan mengandalkan satu sumber penghasilan. Jangan taruh semua investasi di satu keranjang. Kejutan bisa datang kapan saja. Jika kamu hidup terlalu tepat, kamu tidak akan tahan terhadap satu pukulan yang keras. 2. Diversifikasi bukan untuk maksimalkan keuntungan, tapi untuk minimalkan risiko. Kebanyakan orang mengira diversifikasi portofolio bertujuan untuk keuntungan lebih besar. Padahal sebaliknya, diversifikasi adalah pengakuan bahwa kamu tidak tahu pasti mana yang akan berhasil. Kita tidak tahu apakah properti akan mengalahkan saham. Kita tidak tahu apakah kripto akan bertahan atau jatuh. Jadi kita taruh sedikit di semua. Bukan karena kita cerdas, tapi karena kita rendah hati. 3. Kesabaran adalah strategi bertahan terbaik. Warren Buffett tidak menjadi kaya karena dia selalu benar. Dia menjadi kaya karena dia tetap di permainan selama lebih dari 80 tahun. Kesabaran adalah strategi untuk menghadapi kejutan. Ketika pasar jatuh, sabar. Ketika semua panik, sabar. Ketika semua berubah, diam sejenak. Kesabaran bukan pasif. Kesabaran adalah bentuk aktif dari keteguhan hati. 4. Berpikir dalam skala waktu panjang. Kebanyakan kejutan terasa seperti kiamat saat itu juga. Tapi jika kita melihat dalam skala 10 tahun, semuanya tampak seperti gelombang kecil. Krisis 2008 terasa hancur total saat itu. Tapi pasar pulih. Pandemi COVID-19, dunia hampir berhenti, tapi perlahan bergerak kembali. Maka pelajaran besarnya, jangan membuat keputusan permanen atas kejadian sementara. Ketidakpastian adalah ruang untuk kreativitas. Satu hal yang jarang dibahas adalah ini. Kejutan membuka ruang inovasi. Zoom tidak akan sebesar sekarang tanpa pandemi. E-commerce tidak akan melesat seperti saat lockdown. Banyak bisnis lahir justru karena dunia berubah secara brutal. Maka, jangan lihat ketidakpastian sebagai jurang. Lihat dia sebagai ladang kemungkinan. Dalam dunia yang tidak bisa ditebak, kita semua bisa salah. Maka satu bentuk kedewasaan finansial adalah berhenti mengejek orang yang gagal memprediksi. Karena bisa jadi, giliran kita berikutnya.
Kita semua hidup di kapal yang sama, menghadapi badai yang sama. Hidup ini bukan tentang menghindari badai, tapi tentang belajar berlayar dengan kompas yang lentur. Morgan Housel mengajarkan kita bahwa rencana bisa salah, tapi prinsip bisa bertahan. Model bisa gagal, tapi nilai-nilai bisa menyelamatkan. Prediksi bisa meleset, tapi keberanian untuk beradaptasi akan selalu relevan. Kisah-kisah dari ujung, saat Tile Events menjadi titik balik dunia. 1914, perang yang tak disangka-sangka. Di musim panas 1914, Eropa sedang dalam masa damai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jutaan orang menikmati teknologi baru seperti mobil dan listrik. Ekonomi sedang tumbuh, diplomasi sedang bekerja. Lalu, satu peluru menembus udara Sarajevo. Pangeran Franz Ferdinand ditembak, dan dalam hitungan minggu, bukan bulan, dunia terseret ke dalam Perang Dunia Tile Event. Satu pembunuhan memicu sistem aliansi, ambisi politik, dan paranoia nasionalisme, dan mengakibatkan 40 juta korban jiwa. Pelajaran besar, dunia tidak berubah perlahan. Dunia berubah seketika. 2001, serangan 9/11 dan kegugupan global. Pagi itu, tanggal 11 September tahun 2001, langit di New York cerah sempurna. Lalu, dunia menyaksikan siaran langsung kehancuran. 2 pesawat menabrak World Trade Center. Satu ke Pentagon, satu lagi jatuh di Pennsylvania setelah penumpang melawan. Lebih dari 3.000 orang meninggal. Tapi dampaknya jauh lebih besar. Perang di Afghanistan dan Irak. Perubahan kebijakan keamanan di seluruh dunia. Islamofobia global. Biaya triliunan dolar. Tile Event yang membentuk 2 dekade geopolitik. Tak seorang pun di Wall Street yang menaruh itu dalam model risiko mereka. 2008, krisis keuangan global. Semuanya dimulai dari rumah-rumah di pinggiran kota AS. Orang-orang membeli properti dengan utang, lalu menjual kembali. Harga terus naik, tapi di balik semua itu, bank menciptakan sistem hutang rumit, disebut mortgage-backed securities. Mereka menjualnya seperti emas, padahal isinya bom waktu. Saat satu bagian meledak, seluruh dunia keuangan ikut roboh. Lehman Brothers bangkrut, saham runtuh, pengangguran melonjak, banyak orang kehilangan rumah dan masa depan. Dan tidak ada yang benar-benar melihatnya datang, meski tanda-tandanya ada. Tile Event yang hanya diprediksi oleh segelintir orang seperti Michael Burry dan Nassim Taleb. Sisanya, kaget. 2020, pandemi COVID-19. Bayangkan ini, seorang pria di Wuhan batuk. Virus baru, tak dikenal, mulai menyebar. Dalam waktu 3 bulan, seluruh dunia lockdown. Sekolah ditutup, ekonomi lumpuh, rumah sakit kewalahan, miliaran orang terkurung di rumah. Dan semuanya tanpa peringatan. Dampaknya, jutaan kematian, ketidaksetaraan ekonomi makin dalam. Transformasi digital yang seharusnya terjadi 10 tahun, terjadi dalam 1 tahun. Bangkitnya kerja remote, e-learning, e-commerce. Tile Event yang membentuk ulang dunia kerja, keluarga, dan teknologi. Di mana kita salah? Mengapa kita terus kaget? Karena kita mengira masa depan adalah versi halus dari masa lalu. Padahal kenyataannya, masa depan adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Model risiko gagal karena mereka hanya melihat data historis. Investor gagal karena mereka hanya lihat tren masa lalu. Politisi gagal karena mereka hanya baca laporan minggu lalu. Tapi sejarah dunia, dari revolusi, perang, pandemi, hingga crash, dibentuk oleh kejadian langka yang tidak ada dalam spreadsheet manapun. Respon terbaik, belajar bertahan, bukan memprediksi. Seperti kata Morgan Housel, survival is the most important part of investing. Jangan menaruh semua keyakinan pada hal yang belum terjadi. Jangan menghina orang yang over-prepared, karena kadang, merekalah yang benar. Jangan takut terlihat bodoh karena waspada. Kadang, mereka yang bersiap untuk Tile Event, adalah satu-satunya yang bisa membantu saat semua panik. Kisah pribadi, Morgan Housel dan investasi yang gagal. Dalam beberapa tulisannya, Morgan Housel mengakui, dia pernah kehilangan banyak uang karena terlalu percaya model. Dia pernah overconfident terhadap satu strategi. Tapi akhirnya dia belajar, bertahan lebih penting dari hasil besar sesaat. Keuangan pribadi, kata Housel, bukanlah kontes kecepatan. Ini adalah kontes ketahanan mental. Itulah inti dari semua ini.
Tile event bukan mitos, bukan pengecualian. Mereka adalah arsitek dari sejarah. Dan jika sejarah adalah guru terbaik kita, maka inilah pelajarannya. Jangan pernah merasa terlalu nyaman. Jangan pernah merasa terlalu yakin. Dan jangan pernah berhenti bersiap, bukan untuk menghindari kejutan, tapi untuk bisa bertahan di tengahnya. Mungkin dalam hidupmu, ada kehilangan besar yang membuatmu menemukan jati diri. Ada krisis yang justru membawamu pada karir baru. Ada kegagalan yang ternyata adalah gerbang menuju cinta. Karena di ujung-ujung jalan itulah hidup berubah dan kita bertumbuh. Dan seperti yang dikatakan Morgan Housel, kita harus membangun sistem hidup yang tidak rapuh terhadap kejutan, tapi bisa menari di atasnya. Tile events adalah bagian dari struktur realitas. Kita tidak bisa melarikan diri darinya. Tapi kita bisa bersiap, bisa belajar, bisa membangun hidup di atas prinsip, bukan prediksi. Karena seperti yang Housel ulang berkali-kali, yang bertahan, menang. Karena dunia memang mengejutkan, tapi kejutan itulah yang membuat hidup layak dijalani. Dunia tidak akan menjadi lebih bisa diprediksi, tapi kita bisa menjadi lebih tahan. Bayangkan dunia seperti laut lepas. Kadang tenang, kadang gelombang tinggi datang mendadak. Kita tidak bisa mengatur cuacanya, tapi kita bisa memperkuat perahu kita. Inilah inti praktik menghadapi tile events. Bukan memprediksi badai, tapi membangun perahu yang bisa bertahan meski badai datang. Dan ini berlaku dalam keuangan, karir, dan keputusan hidup. You cannot prepare for every specific surprise, but you can prepare to be surprised. Morgan Housel, istilah anti-fragile dikenalkan oleh Nassim Nicholas Taleb. Artinya, sistem yang tidak hanya tahan terhadap guncangan, tapi justru tumbuh karenanya. Contohnya, imun tubuh jadi lebih kuat setelah vaksinasi, paparan kecil terhadap virus. Portofolio investasi yang terdiversifikasi justru tumbuh di tengah krisis. Individu yang pernah gagal, bisa lebih bijak di masa depan. Maka prinsipnya, jangan serba maksimum, sisakan ruang untuk gagal. Hindari ketergantungan pada satu sumber, uang, pekerjaan, atau asumsi. Buat keputusan dengan asumsi, saya bisa salah. Rencana yang fleksibel lebih tangguh dari rencana yang cerdas. Seringkali kita ingin punya rencana super detail. Saya akan pensiun di usia 45. Saya akan kaya setelah bisnis ini. Saya akan aman selama X tahun ke depan. Namun sejarah menunjukkan, rencana paling pintar sering gagal. Rencana yang bisa berubah sesuai keadaan justru lebih bertahan. Morgan Housel menyarankan, buat rencana yang menyadari bahwa dunia akan mengejutkanmu. Sisakan ruang untuk berubah arah. Simpan dana darurat. Berinvestasi secara hati-hati, bukan heroik. Tile events dalam keuangan pribadi. Mari konkretkan, apa yang bisa kita lakukan secara nyata. 1. Dana darurat bukan tanda ketakutan, tapi kepercayaan diri. Banyak orang menertawakan orang yang menyimpan uang tunai terlalu banyak. Namun dalam dunia penuh kejutan, uang tunai sama dengan pilihan. Saat kehilangan pekerjaan, saat bursa runtuh, saat ada peluang tak terduga, uang tunai membuatmu tidak panik dan siap mengambil peluang. 2. Jangan over leverage, jangan terlalu banyak berutang. Tile events seringkali menghukum orang yang mengambil terlalu banyak risiko. Tahun 2008, banyak orang jatuh karena kredit rumah yang terlalu besar. Saat pandemi, banyak bisnis gulung tikar karena terlalu bergantung pada utang. Pelajaran. Kalau kamu butuh semuanya berjalan sempurna agar tidak bangkrut, kamu terlalu rapuh. 3. Diversifikasi gaya hidup. Tak hanya investasi, hidup pun perlu diversifikasi. Punya keahlian berbeda, memelihara relasi sosial, tidak bergantung hanya pada satu identitas. Misal, saya hanya karyawan, saya hanya YouTuber. Saat satu aspek hidup jatuh, kamu masih punya yang lain untuk bertahan. Tile events bisa positif, jika kita siap. Kita sering mengasosiasikan tile events dengan krisis, perang, pandemi. Tapi jangan lupa, ada juga tile events positif. Ide kecil yang jadi bisnis besar. Video viral yang mengubah hidup. Pertemuan tak sengaja yang berbuah pernikahan atau kolaborasi. Tapi mereka hanya bisa menjadi kenyataan jika kita punya ruang untuk meraihnya. Jika kamu sibuk bertahan hidup, kamu tidak punya energi untuk mengejar kesempatan. Waspadai efek bias setelah tile events. Setelah kejadian besar, kita sering terobsesi pada kejadian itu. Setelah COVID,
Semua orang ingin tahu tentang pandemi berikutnya. Setelah krisis 2008, semua fokus ke krisis keuangan, padahal bisa jadi yang berikutnya adalah krisis iklim. Morgan Housel memperingatkan, tail events jarang datang dua kali dengan cara yang sama. Jadi, jangan hanya belajar apa yang terjadi. Belajarlah bagaimana bertahan terhadap apapun yang bisa terjadi. Hidup bukan soal terus-menerus tumbuh tanpa henti. Kadang, hidup soal bertahan saat badai datang. Dan kebahagiaan sejati muncul dari merasa punya kendali saat dunia tidak bisa ditebak. Mampu berkata, saya tidak tahu masa depan, tapi saya siap menghadapi apapun yang datang. Seperti pepatah Jepang, Nanakorobi Yaoki, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Kita semua akan mengalami kejutan. Tapi beberapa dari kita akan tumbuh karena itu. Morgan Housel tidak mengajarkan kita cara meramal dunia. Dia mengajarkan kita cara hidup tanpa ilusi kontrol. Cara membuat sistem yang tahan banting. Cara menjaga kedamaian, bahkan dalam ketidakpastian. Itulah inti dari bab 12, Surprise. Ada sebuah keheningan yang muncul saat kita menyadari sesuatu. Kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Bukan karena kita bodoh, tapi karena dunia itu sendiri terlalu kompleks untuk diprediksi. Inilah pesan utama dari bab 12, dan mungkin pesan utama dari hidup. Yang paling berpengaruh dalam hidup bukanlah yang kita rencanakan, melainkan yang mengejutkan kita. 1. Dunia adalah arena tail events. Jika kita melihat sejarah secara jujur, baik sejarah keuangan, politik, maupun kehidupan pribadi, semuanya dibentuk oleh peristiwa langka. Seorang ilmuwan jatuh sakit dan menciptakan penemuan yang menyelamatkan jutaan jiwa. Sebuah email tak sengaja membuka jalan pada karir yang belum pernah dibayangkan. Satu keputusan impulsif, menikah, pindah kota, keluar dari pekerjaan, mengubah arah seluruh hidup. Semua hal besar adalah outlier, dan hidup sejatinya adalah kumpulan dari kejutan yang terus-menerus. 2. Kejutan itu menyakitkan, tapi juga membentuk kita. Kita tidak menyukai ketidakpastian karena kita takut. Kita takut kehilangan. Kita takut gagal. Kita takut disakiti. Tapi bukankah saat-saat paling membentuk dalam hidup justru muncul saat kita terpukul, jatuh, lalu belajar bangkit? Setelah ditolak, kita menemukan kekuatan. Setelah gagal, kita menemukan arah baru. Setelah kehilangan, kita belajar apa yang benar-benar penting. Morgan Housel tidak menyuruh kita untuk menyukai kejutan. Tapi dia menyarankan, jangan menyangkalnya, peluklah, dan bentuklah hidup yang bisa bertumbuh karena kejutan itu. 3. Dari prediksi ke prinsip. Banyak orang hidup dengan bertanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Tapi pertanyaan yang lebih bijak mungkin adalah, apa prinsip yang bisa saya pegang saat segalanya berubah? Dunia terlalu cepat untuk ditebak. Tapi nilai-nilai seperti kerendahan hati, kesabaran, antisipasi, ketahanan, dan rasa cukup akan selalu relevan. Mereka adalah jangkar di lautan badai. 4. Menerima ketidaktahuan sebagai kekuatan. Orang bijak bukan yang tahu segalanya, tapi yang mengakui bahwa dia tidak tahu segalanya, dan karena itu, dia lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Dia tidak meremehkan orang lain yang berbeda pandangan. Dia membuat sistem hidup yang fleksibel, bukan fanatik. Saya tidak tahu masa depan, tapi saya punya dana darurat. Saya hidup di bawah kemampuan, dan saya tidak memaksakan rencana saya ke dunia. Kalimat sederhana, tapi penuh kekuatan. 5. Mengelola ulang harapan. Mungkin salah satu pelajaran terbesar dari bab ini adalah, jangan mengeluh karena dunia mengejutkanmu, karena itu memang tugas dunia. Saat kita mulai mengubah harapan, dari, hidup harus berjalan seperti yang saya rencanakan, menjadi, hidup akan mengejutkan saya, dan saya akan belajar darinya. Kita memasuki dunia yang jauh lebih damai. Kita tidak mudah kecewa. Kita lebih fleksibel. Kita lebih bersyukur. 6. Tail events bisa membawa keajaiban. Kita sering membicarakan tail events dalam konteks krisis. Tapi mari jangan lupa, banyak penemuan terbaik di dunia berasal dari kesalahan. Banyak cinta sejati datang dari pertemuan tak sengaja. Banyak karir hebat dimulai dari kehilangan pekerjaan. Yang kita sebut kesialan, kadang adalah jalan pintas yang belum kita pahami. 7. Menemukan ketenteraman di dunia yang tak tenang. Mungkin inilah harapan terakhir yang disampaikan bab ini kepada kita semua.
Tidak apa-apa tidak tahu, tidak apa-apa takut, tidak apa-apa tidak bisa mengendalikan semuanya. Yang penting adalah, kita tetap berjalan, kita tetap menjaga prinsip, kita tetap belajar dan tumbuh, meskipun gelap. Karena seperti bintang, cahaya seringkali tampak paling terang saat langit paling kelam. Mereka semua tidak tahu masa depan, tapi mereka tetap hidup, tetap mencoba, tetap berharap, dan disitulah keindahan manusia. Bukan karena kita tahu segalanya, tapi karena kita tetap berjalan meski tidak tahu. Surprise, bukan hanya bab dalam buku ini, tapi suara dunia yang terus berbisik ke telinga kita setiap hari. Kadang dengan pelan, kadang dengan gemuruh, tapi selalu dengan satu pesan. Kamu tidak bisa mengontrol masa depan, tapi kamu bisa mengontrol cara kamu menanggapinya. Dan dari situlah, kebijaksanaan lahir. Dunia ini tak akan pernah berhenti mengejutkan kita. Tidak peduli seberapa banyak kita belajar, seberapa hati-hati kita menyusun rencana, atau seberapa keras kita mencoba memegang kendali, selalu ada satu hal yang tidak bisa kita lawan. Kejutan. Disitulah hidup sebenarnya terjadi. Bukan di garis lurus, tapi di belokan tak terduga. Bukan di tempat yang kita kira aman, tapi di ruang-ruang yang memaksa kita tumbuh. Yang membentuk kita bukan yang kita rencanakan, tapi yang datang tanpa kita duga. Tile Events, momen langka yang mengguncang, tapi juga membuka pintu. Bab 12 mengingatkan kita, bahwa, bukan tentang meramal masa depan, tapi bersiap untuk dikejutkan. Bukan tentang menjadi paling pintar, tapi menjadi cukup bijak untuk tahu kapan kita bisa salah. Bukan tentang mengejar kontrol mutlak, tapi merangkul fleksibilitas sebagai bentuk kekuatan. Dan dalam ketidaktahuan itu, dalam kejutan-kejutan kecil dan besar itulah, kita menemukan siapa diri kita sebenarnya, apa nilai kita sesungguhnya, dan bagaimana kita bisa terus berjalan, walau jalannya tak selalu terang. Hidup bukanlah soal memprediksi setiap gelombang, tapi tentang belajar berselancar di atasnya. Terima kasih telah menyelami bab 12 Surprise. Semoga kamu tak lagi takut pada dunia yang tidak pasti, melainkan mulai menyambutnya sebagai kanvas kosong yang penuh kemungkinan. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti terbuka, jangan berhenti bermimpi, bahkan di dunia yang penuh kejutan. Kalau kamu pernah merasa hidupmu tiba-tiba berubah arah karena satu kejadian kecil, mungkin kamu baru saja bertemu dengan Tile Event milikmu. Dunia ini tidak pernah sepenuhnya bisa kita ramalkan, tapi kamu bisa belajar bagaimana cara bersiap untuk yang tak terduga. Kalau kamu merasa video ini membuka cara pandangmu, klik like, supaya lebih banyak orang bisa belajar dari kejutan-kejutan hidup. Bagikan di kolom komentar, apa momen mengejutkan yang paling mengubah hidupmu? Kita ingin dengar kisahmu, karena setiap Tile Event punya cerita. Subscribe dan aktifkan loncengnya, karena di bab selanjutnya, kita akan belajar bagaimana Room for Error bisa jadi jaring pengaman terbaikmu dalam menghadapi dunia yang tak pasti. Jangan lupa bagikan video ini ke teman, keluarga, atau siapapun yang sedang mencoba bertahan di dunia yang sering tak masuk akal. Ingat, kamu tidak sendiri, dan kejutan hari ini bisa jadi awal dari perubahan besar esok hari. Belajar bukan soal tahu semuanya, tapi soal siap, bahkan saat kamu tidak tahu apa yang akan datang.